Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Priutomo, NIM 21343073 dari Prodi Informatika Non-Kependidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah Logika Matematika dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana. Dengan materi yang pertama, notasi himpunan dasar dan definisi himpunan. Dalam perkembangannya, konsep himpunan banyak digunakan oleh matematikawan secara intuitif. Hingga pada pergantian abad ke-20, ketika muncul paradoks Russell-Comingson yang memicu para matematikawan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai konsep himpunan. Oleh karena itu, mari kita pelajari juga konsep himpunan ini dimulai dari definisi himpunan. Definisi himpunan. Himpunan didefinisikan sebagai koleksi dari objek-objek pada suatu semesta pembicaraan. Objek-objek tersebut selanjutnya disebut dengan istilah anggota atau elemen, dan semesta pembicaraan biasa disebut dengan himpunan semesta. Kemudian, notasi dalam himpunan. Himpunan umumnya disimbolkan dengan huruf kapital besar. Kemudian, dalam himpunan, kalimat adalah elemen dari. Biasa dinotasikan dengan simbol elemen atau seperti bentuk E. Sedangkan kalimat adalah bukan elemen dari, dinotasikan dengan simbol bentuk E yang di garis miring. Tujuan dari pernotasian ini adalah supaya mempersingkat penulisan dan agar lebih mudah dilakukan analisis jika sudah kompleks pembicaraannya. Contoh penulisannya: X elemen A. Yang dibaca, X adalah elemen atau anggota dari himpunan A. Kemudian, Y bukan elemen dari A. Jika dibaca, yaitu Y adalah bukan elemen dari himpunan A. Selanjutnya, cara-cara mendefinisikan himpunan. Yang pertama, mendefinisikan himpunan dengan metode tabulasi. Yang kedua, mendefinisikan himpunan dengan karakteristiknya atau metode deskripsi. Yang pertama, mendefinisikan himpunan dengan metode tabulasi. Metode ini berfungsi untuk mendefinisikan himpunan dengan mendaftar beberapa atau semua elemen. Contoh penulisan. Yang pertama, A dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. A sama dengan garis miring dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan seterusnya. Contoh di atas adalah dengan mendaftar semua elemen dari A. Bagaimana jika elemennya cukup banyak namun masih terhingga? Perhatikan contoh kedua berikut. B sama dengan 1, 3, 5, 7, titik, 99, atau B sama dengan 99,97, 96, 93, 1. Ingat, contoh ini kita gunakan jika himpunannya memiliki berhingga elemen. Bagaimana jika elemennya tak terhingga banyaknya? Cek contoh ketiga, keempat, dan kelima. Contoh ketiga, jika kita perhatikan dari contoh pertama, kedua, dan ketiga, penempatan elemennya dimulai dari yang terkecil sampai terbesar. Hal ini hanya bertujuan agar kita lebih mudah melihat pola yang tersusun oleh elemen-elemen tersebut. Jadi, kita boleh saja membalik urutannya, seperti contoh nomor 4.
Himpunan C adalah contoh himpunan yang tidak terbatas ke atas. Sedangkan himpunan D adalah contoh himpunan yang tidak terbatas ke bawah. Bagaimana jika himpunannya tidak terbatas ke atas dan ke bawah? Simak contoh berikut. E sama dengan titik, koma, min 6, min 4, min 2, koma 0, koma 2, koma 4, koma 6, koma titik. Penulisan ini digunakan jika himpunannya tidak terbatas ke atas dan tidak terbatas ke bawah. Jika kita melihat pola himpunan A sampai E, maka cukup jelas untuk mengetahui bahwa yang pertama, himpunan A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari sama dengan 8. Himpunan B adalah himpunan bilangan asli ganjil yang kurang dari sama dengan 9. Himpunan C adalah himpunan bilangan asli ganjil. Himpunan D adalah himpunan bilangan bulat genap yang kurang dari 0 atau bisa juga disebut himpunan bilangan bulat genap negatif. Himpunan E adalah himpunan bilangan bulat genap. Mendefinisikan himpunan dengan karakteristiknya atau metode deskripsi. Apa itu karakteristik himpunan? Secara sederhana, karakteristik himpunan dapat disebut sebagai syarat tertentu yang melekat pada setiap objek untuk menjadi elemen dari himpunan tersebut. Contohnya, jika kita punya A, himpunan bilangan bulat genap, maka setiap elemen dari A harus memiliki syarat bilangan bulat dengan sifat genap. Contoh penulisan: A adalah bilangan bulat genap, atau A sama dengan adalah bilangan bulat genap. Variabel X dapat kita ganti sesuka kita. Selain itu, kita dapat mengganti variabel A dengan mendefinisikan bilangan bulat genap sebagai berikut. A kurung kurawal A sama dengan 2B untuk suatu bilangan bulat B, atau A sama dengan 2B dan B elemen N. Mengingat bilangan bulat genap adalah suatu bilangan bulat kelipatan dari 2, maka setiap bilangan bulat genap dapat ditulis A sama dengan 2 kali BA sama dengan 2 elemen BA sama dengan 2 kali B untuk suatu bilangan bulat B. Kesimpulan, pembicaraan di bidang matematika tidak pernah terlepas dari istilah himpunan. Hal ini dikarenakan pada setiap pembicaraan tersebut harus jelas semesta pembicaraannya. Oleh karena itu, dengan belajar notasi dan mendefinisikan himpunan, diharapkan kita dapat menuliskan dan memahami himpunan semesta pada suatu pembicaraan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.